Selamat sore ibu-ibu sekalian yang kasih Tuhan, di mana pada sore hari ini kita membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam situasi yang penuh kegelapan dan dengan ketidakpastian dari waktu yang sedang berjalan dan keadaan yang tidak menentu, kita tidak tahu sampai berapa lama dan kapan kita akan kembali normal kehidupan kita. Allah secara terus-menerus memberikan penghiburannya dan kekuatannya bagi kita sekalian melalui kalimat yang sederhana, yaitu Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Ini sebuah janji Allah yang diberikan bagi orang-orang yang dalam hidup dan ketakutan sepanjang masa dan sepanjang dalam perjalanan kehidupan mereka yang tertulis di dalam Alkitab, seperti Ishak, yaitu ketika ia mempunyai permasalahan tentang kehidupannya di Berseba, tentang Musa ketika dia akan diutus menjadi pemimpin bangsa Israel, juga Daud ketika ia di dalam lembah kekelaman, juga termasuk para murid Tuhan ketika Tuhan memberikan amanat agung. Allah yang hidup mengetahui bahwa kita hidup dan kita hidup di dalam ketegangan, hidup di dalam kesulitan tanpa jawaban. Tetapi Tuhan memberikan janjinya atas kehadirannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Namun, kita harus ingat bahwa kekuatan Injil ini akan bangkit hanya setinggi pengetahuan kita tentang siapa orang yang memberikan janji itu. Kehadiran kebijakan yang samar tidak banyak membantu ketika penderitaan mengarah kepada kita. Sehingga Allah tidak hanya berjanji pada saudara dan saya, tetapi bahwa ia ada bersama kita, itu bukan hanya sekedar janji, tetapi dia selalu mengingatkan kepada kita tentang siapa dia. Ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman sebagai domba-domba yang tanpa pertahanan, yang lemah, Allah mengatakan dirinya sebagai gembala. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika kita sedang berbaring tertelungkup, kita sedang dikuasai oleh musuh kita yang terlalu kuat, dia menyebut dirinya sebagai penebus. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Dan ketika kita merasa kecil, kita merasa rentan dan menderita di dunia yang berbahaya ini, ia menyebut dirinya sebagai pencipta. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kita sering merasa kecil, kita rentan dan menderita, menggambarkan betapa banyak yang harus dirasakan ketika kita menerima surat yang kita kenal sebagai 1 Petrus.
yaitu sudah berduka cita berbagai pencobaan. Mereka semuanya yang terlibat di dalam kesulitan tidak tahu di mana bayangan penderitaan yang akan datang selanjutnya, yang akan menimpa mereka selanjutnya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kita adalah selalu jadi sasaran dari 3 hal, yaitu 1, dunia memfitnah kita, daging mengepung kita, dan iblis selalu membututi kita. Di dalam ketakutan, ketidakpastian, dan rasa sakit itu, Petrus mengucapkan sebuah firman yang membuat perjanjian. Dia meyakinkan bahwa kita adalah umat Allah, pewaris janji. Sekarang Petrus mengangkat mata kita di atas percobaan-percobaan kita, di atas musuh-musuh kita, bahkan di atas semua langit dan bumi, untuk mengingatkan mereka bahwa Allah yang memanggil kita sebagai umatku juga, yaitu saudara dan saya. 1 Petrus 4 ayat 19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita memegang Tuhan sebagai pencipta kita yang setia dalam penderitaan kita, kita akan mulai menemukan 2 batu sebagai dasar yang tidak dapat bergerak di bawah kaki kita. Pertama, Tuhan akan mengatur semua ciptaannya yang tertinggi sampai yang paling rendah, yang paling jauh dan yang paling dekat. Penderitaan kita mungkin tanpa acak dan membingungkan. Dengan demikian, penderitaan kita di dalam kehidupan dunia ini selalu tidak terkendali. Ancaman selalu datang tanpa kita sadari. Tetapi di sini Petrus mengingatkan kita bahwa di balik setiap makhluk ciptaan, hidup dan mati, berdirilah pencipta yang begitu terlibat dalam perincian ciptaannya di dalam dunia ini, sehingga penderitaan hanya sampai kepada kita jika Dia menganggapnya perlu kita alami. 1 Petrus 3 ayat 17 katakan, sebab lebih baik menderita berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi segala penderitaan ini adalah seizin Tuhan. Kesulitan yang kita alami adalah seizin Tuhan dan sangat-sangat diperlukan bagi kehidupan kita. Sehingga Allah juga berkata, karena mengapa Allah mengatakan ini perlu? Karena Allah juga memberikan sebuah pandangan yang bagus sekali di dalam kitab Ayub, ketika Allah berbicara kepada lautan, dikatakan di dalam Ayub 38 ayat 11, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Allah dapat memerintahkan setiap ciptaannya. Allah dapat menghentikan segala ciptaannya dan memberi batas pada seluruh ciptaannya. Demikian juga Ia
dapat juga berkata untuk penderitaan kita. Tidak ada tambahan pergunjingan, tidak ada lagi tumor yang tumbuh, tidak ada lagi panah yang terbang, tidak ada lagi wabah yang menyebar lebih jauh 1 milimeter dari keputusan Maha Kuasa kepada masing-masing. Allah berfirman, sejauh ini kamu akan datang dan tidak lebih jauh, dikatakan di dalam kitab Ayub. Sampai di sini kamu boleh datang. Jangan lewat. Inilah dan ciptaan-ciptaan yang ada di seluruh alam semesta ini terikat untuk taat. Yang kedua, kedaulatan Allah sebagai pencipta yang sangat luas, yang tidak hanya terbatas pada ciptaan di sekitar kita, tetapi juga atas jiwa kita. Jiwa kita sering merasa rapuh ketika kita berada di dalam pelukan Yang Maha Kuasa. Dan tidak ada penderitaan yang bisa merebut dari tangan-tangan untuk merebut orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Di dalam segala penganiayaan, ketakutan, kesedihan, dan ketidakpastian, kuasalah selalu menjagai jiwa kita, untuk menjaga kita, bukan dari penderitaan, tetapi dari akibat penderitaan tersebut. Ia adalah pencipta. Ia menciptakan saudara dan saya ketika kita dilahirkan sebagai manusia. Dan yang kedua, ia adalah pencipta kita yang menciptakan kita ketika kita dilahirkan kembali. Karena itu ia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita lepas dari tangannya. Sehingga di sini kita melihat kuasa dan janji pada kita di dalam tulisan Rasul Petrus yang terakhir di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi penderitaan ini adalah hanya untuk seketika, tidak untuk selama-lamanya. Pencipta kita sudah menahannya, debu-debu penderitaan, untuk mengarah kepada kita. Ketika itu semua yang lumpuh akan berjalan kembali, yang buta akan melihat, dan semuanya, setiap hati yang hancur akan dipulihkan. Dan akhirnya seluruh luka-luka kita yang terlihat maupun yang tidak terlihat akan dibalutnya untuk di dalam kekekalan. Pencipta kita mempunyai kemahakuasaan. Ia membuat semuanya baru. Ia menempatkan kita di dalam dunia yang tidak akan ada lagi penderitaan. Nah, sekarang kita sampai pada implikasi apa yang kita dapatkan dari renungan firman Tuhan. Ketika saudara dan saya bertemu dengan orang Kristen yang mempercayai Tuhan sebagai pencipta mereka yang setia, kita akan segera mengetahui, karena mereka memakai tanda-tanda.
Orang-orang kudus seperti itu memiliki tanda yang tidak dapat mereka sembunyikan. Mereka tidak hanya menjalani penderitaan dengan kedamaian abadi di dalam Yesus, tetapi mereka juga berjalan melalui penderitaan dengan mata yang selalu memperhatikan orang lain. Saya berpikir ini sesuatu hal yang sulit sekali. Alkitab mengatakan, biarlah mereka yang menderita menurut Tuhan akan mempercayakan jiwa mereka kepada Pencipta yang setia sambil berbuat baik. Seringkali kita merasakan penderitaan ini semacam tekanan pribadi, sehingga kita langsung mengurung diri kita, langsung kita tidak mau melihat keluar. Kita hanya melihat ke dalam diri kita masing-masing betapa menderitanya kita. Ini bukan suatu tanda penderitaan orang percaya, tetapi ini sebuah kesalahan yang terbesar bagi kita ketika kita menderita. Kita hanya memikirkan diri kita. Kita hanya memikirkan keluarga kita. Kita hanya memikirkan anak-anak kita. Kita hanya memikirkan orang yang terdekat dengan kita. Dan kita tidak melihat sekeliling kita yang sedang menderita bersama-sama dengan kita. Tetapi orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Tuhan sebagai Pencipta mereka yang setia, mereka memiliki tanda yang luar biasa. Ketika mereka menderita, mereka justru melihat sekeliling mereka dengan saksama. Justru mereka melihat penderitaan orang lain, dan mereka melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Setelah mereka mempercayakan jiwa mereka yang rapuh kepada Sang Pencipta yang setia, maka mereka telah menemukan keberanian untuk mengambil bagian-bagian kehidupan mereka yang sudah hancur, menyerahkannya kepada Yesus, dan percaya bahwa ia dapat mengambil apa yang sudah rusak dan menggunakannya untuk memelihara orang-orang banyak. Mereka dapat berbicara, menghibur dengan gemetar dalam suara mereka, atau menjangkau orang lain dengan tangan yang masih terluka, atau melayani dengan luka yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat disembuhkan sepenuhnya dalam kehidupan ini. Tapi mereka masih berbicara, mereka masih menjangkau, mereka masih melayani, membawa harta Allah kepada orang lain ke dalam kendi tanah liat. Karena itu saudara, jika kita benar-benar orang yang percaya, kita orang-orang yang beriman bahwa Allah satu-satunya pencipta kita yang telah menjaga dan berdaulat atas seluruh ciptaannya, juga termasuk diri kita sendiri. Maka dalam setiap kesempatan kita hanya dapat bukan saja melihat diri kita di dalam setiap penderitaan, bukan hanya mengurung diri, tetapi kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Itulah tanda bagi orang-orang yang percaya. Pertanyaannya yang terakhir, mengapa? Karena Sang Pencipta telah menyimpan kita sebagai biji matanya. Karena arsitek yang terbesar di muka bumi ini menghitung setiap rambut kita, dan karena Pencipta kita telah menggenggam kita di dalam lekuk-lekuk tangannya, dan bersama dengan Dia kita aman. Harapan saya, doa saya pada Pak Saudara bagi ibu-ibu, saya tahu penderitaan kita tidak pernah kunjung habis. Tetapi ingatlah bahwa tanda orang yang percaya di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, mereka masih
menyempatkan diri untuk berbagi. Mereka masih menyempatkan diri untuk melayani. Mereka masih berbagi di dalam segala keadaan. Karena itu biarlah Widuri, wanita-wanita baptis yang mendengar berita ini, menjadikan sebuah contoh, menjadikan sebuah himbauan bahwa saudara masih mempunyai karya-karya yang besar bagi orang-orang di sekitar saudara. Tuhan memberkati. Amin.